Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan penalaran matematis dan kecerdasan spasial. Nah, dari segi latar belakang. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, salah satu pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika menurut Brunner, Herman Hudoyo, pada tahun 2000 di halaman 56, adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan atau konsep dan struktur matematika di dalamnya. Nah, berdasarkan hasil observasi pada beberapa sekolah, melalui problem-based learning ini, siswa akan diberikan masalah yang menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi dengan menggunakan kemampuan penalaran matematisnya. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan penalaran matematis dan kecerdasan spasial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang mendalam oleh peneliti. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh model problem-based learning terhadap kecerdasan spasial siswa? Didapat tujuan penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diutarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan penalaran matematis dan kecerdasan spasial siswa. Oke, nah kemudian ada definisi problem-based learning atau PBL menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Slameto di tahun 2011. Model problem-based learning merupakan model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah autentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian ada menurut Amir pada tahun 2008, yakni problem-based learning adalah lingkungan belajar yang di dalamnya menggunakan masalah, yaitu sebelum belajar mempelajari suatu hal. Mereka diharuskan mengidentifikasi masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus. Nah, kemudian ada menurut Sani dan juga Ridwan di tahun 2013. Problem-based learning merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan juga membuka dialog. Nah, dari berbagai pernyataan yang telah diutarakan barusan, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah suatu proses pembelajaran yang efektif yang menghadapkan siswa kepada suatu permasalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan juga kemampuan pemecahan masalah siswa yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah.
Nah, kemudian selanjutnya ada karakteristik dari problem based learning. Itu yang pertama adalah kemampuan pengajuan pertanyaan atau masalah. Nah, yang kedua ada berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Yang ketiga ada penyelidikan autentik. Yang keempat ada menghasilkan produk dan juga memamerkannya. Yang terakhir ada kolaborasi. Submateri selanjutnya adalah mengenai kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sini ada definisi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Matt Glossary pada tahun 2013 menyatakan bahwa penalaran matematis adalah berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah matematika. Berpikir logis ini diartikan sebagai berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu dalam menyelesaikan masalah. Penalaran matematis ini juga mensyaratkan kemampuan untuk memilah apa yang penting dan yang tidak penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas sebuah penyelesaian tersebut. Nah, kemudian ada menurut Littner pada tahun 2008. Littner ini mendefinisikan penalaran matematis sebagai garis pemikiran atau cara berpikir yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam Littner ini, setiap individu mempunyai cara tertentu dalam memproses suatu permasalahan. Nah, berdasarkan pendapat Littner ini, bisa disimpulkan bahwa penalaran matematis itu merupakan sebuah kegiatan matematis, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir matematis untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar dan juga berdasarkan pada pernyataan yang kebenarannya itu telah dibuktikan atau sudah diasumsikan sebelumnya. Nah, kemudian ada menurut Brody pada tahun 2010, yaitu menyatakan bahwa mathematical researching is researching about and with the object of mathematics, atau bisa diartikan sebagai penalaran matematis adalah penalaran mengenai objek matematika. Objek matematika dalam hal ini ialah berupa objek-objek yang sering dipelajari dalam matematika yang bisa meliputi fakta, konsep, operasi, ataupun relasi dan prinsip. Maksudnya di sini objek matematika itu adalah cabang-cabang matematika yang dipelajari seperti statistika, aljabar, geometri, dan juga sebagainya. Oke. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, melalui analisis sintesis, dapat ditarik kesimpulan bahwa penalaran matematis adalah suatu aktivitas atau proses penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya langkah-langkah proses berpikir. Oke, next. Di sini ada ciri-ciri dari bernalar. Ini menurut Asrawati pada tahun 2012. Yang pertama adalah adanya suatu pola pikir yang disebut dengan logika. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis yang dapat diartikan sebagai berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah proses berpikirnya bersifat analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan diri pada suatu analitik dalam kerangka berpikir yang diperlukan untuk analitik tertentu. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan spasial. Di sini ada definisi dari kecerdasan spasial menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama adalah definisi dari Musfirov. Menyatakan bahwa kemampuan spasial itu adalah kemampuan yang menunjukkan mengenai kemampuan keruangan, ke dimensi 3, atau lebih tepatnya sebagai bangun datar. Kemampuan tersebut bisa memahami unsur atau definisi bangun ruang tertentu atau menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam bangun ruang itu. Nah, kemudian ada definisi menurut Gardner. Ini Gardner adalah dalam Wozniak pada tahun 2008 menyatakan bahwa spatial intelligence is the ability of forming a mental model
of the spatial world and maneuvering and working with this model. Nah, hal ini menjelaskan bahwa kemampuan spasial itu adalah kemampuan mengenai ruang atau dimensi 3, menafsirkan atau membuat model tertentu dari ruang tersebut, dan kemudian menyelesaikan permasalahan mengenai ruang dengan cepat dan juga tangkas. Nah, kemudian ada definisi menurut Thurston. Nah, Thurston dalam Barker di tahun 2001 menyatakan bahwa kemampuan spasial merupakan salah satu kemampuan yang penting dari beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan membayangkan suatu bentuk nyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang paling menonjol pada jenis kemampuan spasial. Dari beberapa definisi di atas melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spasial itu merupakan kemampuan membayangkan suatu bentuk nyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kemampuan ini. Nah, selanjutnya ada aspek dan indikator dari kecerdasan spasial. Yang aspek spasial yang pertama adalah spatial perception. Uraiannya, kemampuan untuk mengenal bahwa ukuran dan bentuk subjek tetap walaupun stimulusnya berbeda, yang didasarkan pada apa yang kita rasakan dari perspektif tersebut. Nah, indikatornya dapat menyatakan bentuk atau ukuran yang sebenarnya dari suatu tampilan dimensi 3 yang berdasarkan perspektif tertentu. Nah, aspek spasial yang kedua adalah visualization. Uraiannya, kemampuan membayangkan suatu perubahan bentuk dari suatu objek atau perubahan susunan bagian dari suatu objek. Indikatornya dapat menyatakan kondisi atau bentuk yang sebenarnya dari suatu perubahan susunan atau bagian objek tertentu. Nah, aspek yang ketiga adalah mental rotation. Uraiannya suatu kemampuan berpikir secara cepat dan tepat mengenai rotasi pada objek 2 dimensi atau 3 dimensi. Indikatornya dapat menyatakan bentuk atau posisi suatu bangun ruang sebagai akibat dari rotasi. Aspek yang ketiga adalah spatial relation. Uraiannya kemampuan memahami bentuk suatu objek atau bagian dari suatu objek yang berhubungan antar bagian objek tersebut. Indikatornya dapat menyatakan hubungan unsur-unsur dalam dimensi 3, hubungan garis, bidang, dan juga titik. Aspek yang terakhir adalah spatial orientation. Uraiannya kemampuan mengenal susunan atau bentuk suatu objek pada perspektif dan situasi tertentu. Indikatornya dapat menyatakan bentuk suatu objek jika dilihat dari berbagai perspektif dan situasi tertentu. Materi selanjutnya adalah mengenai metodologi dari penelitian ini. Peneliti menggunakan metode kuantitatif yang menggambarkan pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan penilaian matematis siswa dan pengaruh model problem-based learning terhadap kecerdasan spasial siswa. Kemudian selanjutnya adalah tempat dan juga waktu penelitian. Untuk pengujian kemampuan penalaran matematis itu penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2017 dan 2018. Kemudian untuk pengujian kecerdasan spasial, penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Widodaren, Ngawi. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap di tahun pelajaran 2013-2014. Di sini selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ini ada 3 metode. Yang pertama ada metode non-test atau angket. Non-test adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Metode non-test ini digunakan adalah angket kecerdasan visual spasial untuk mengetahui tingkat kecerdasan visual spasial siswa. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kemudian yang kedua adalah metode tes. Metode tes ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah item pertanyaan mengenai materi yang telah diberikan kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini, model tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar siswa. Tes dalam penelitian berbentuk tes tertulis dan bentuk uraian untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis, dan tes tertulis bentuk pilihan ganda untuk mengetahui kecerdasan spasial.
Materi yang diujikan ini adalah pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel SPLDV dan materi konsep dasar sudut, sudut elevasi, dan sudut depresi pokok bahasan trigonometri kelas 10. Tes ini diberikan kepada siswa untuk mengukur satu atau lebih indikator pada setiap soalnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil dari dokumen-dokumen yang telah ada. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan kemampuan siswa selama proses penelitian dilakukan, dan data yang diperoleh digunakan untuk menguji keseimbangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah melihat video sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.